Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B di sini akan mempresentasikan esai kami dengan judul Strategi Konservasi Hutan Berbasis Fungsi Ekosistem dalam Menanggulangi Deforestasi di Indonesia. Saya Dea Mariska dengan NPM 061. Lalu ada Nadia Nuraini Suprapto dengan NPM 070, lalu ada Aisyah Arsya Adinda Zakia dengan NPM 075, lalu ada Ratnasari dengan NPM 103, dan Syalaisa Sayyidina Septia dengan NPM 107. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Dalam latar belakang ini, Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas dan memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air, tetapi juga menjadi habitat bagi ribuan spesies endemik yang bernilai ekologis tinggi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laju deforestasi di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya konservasi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konservasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar fungsi hutan dapat tetap terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada permasalahan deforestasi, yaitu di Indonesia terjadi akibat berbagai tekanan, baik dari aktivitas manusia maupun bangunan. Beberapa faktor utama yang mendorong deforestasi antara lain ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta praktik pembalakan liar. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan konversi kawasan hutan menjadi lahan non-hutan dalam skala besar. Deforestasi tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan tata kelola. Dampaknya pun bersifat luas, mulai dari tingkat lokal seperti degradasi lingkungan dan konflik lahan, hingga tingkat global melalui peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim. Dampak dari deforestasi terhadap tata air, yaitu ada hilangnya tutupan vegetasi yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Kemudian, struktur tanah yang rusak juga dapat meningkatkan limpasan permukaan dan mempercepat aliran air ke sungai. Kondisi ini memicu peningkatan risiko banjir dan longsor di berbagai wilayah. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kehilangan hutan yang signifikan dalam periode 2016 sampai 2025. Walhi mencatat sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang akibat aktivitas ratusan perusahaan. Berikut selanjutnya ada ekspansi kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pendorong utama pada deforestasi di Indonesia. Konversi hutan alam menjadi monokultur sawit mengubah struktur ekosistem yang secara drastis. Sistem perakaran sawit yang dangkal meningkatkan kerentanan tanah terhadap erosi dan banjir, sehingga dampak terhadap biodiversitas yang pertama menyebabkan hilangnya habitat alami untuk berbagai spesies endemik di Indonesia. Yang kedua, fragmentasi habitat menghambat pergerakan satwa dan menurunkan keragaman genetik. Satwa seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah akan semakin terancam punah. Nah, berikut adalah lahan ideal pasca deforestasi. Yang pertama, pembukaan hutan tidak selalu diikuti dengan pemanfaatan lahan yang produktif. Sebagian besar lahan bekas deforestasi primer dibiarkan dalam kondisi ideal selama bertahun-tahun, sehingga lahan terbuka dapat meningkatkan risiko erosi dan degradasi pada lingkungan. Selanjutnya yaitu konsep konservasi. Konservasi bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi sumber daya alam. Selain itu, konservasi hutan perlu memperhatikan stabilitas tanah dan keseimbangan tata air. Dan juga pendekatan adaptif diperlukan agar konservasi sesuai dengan kondisi lokal. Untuk gagasan inovatifnya, deforestasi dipandang sebagai persoalan sistemik dan jangka panjang. Konservasi tidak cukup hanya melindungi kawasan secara administratif. Pemulihan fungsi tanah dan tata air menjadi kunci keberlanjutan ekosistem hutan. Untuk
penjelasannya itu ada peran blockchain, di mana blockchain ini berfungsi sebagai teknologi pendukung tata kelola hutan. Sistem pencatatan terdesentralisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan juga teknologi ini berpotensi menekan penebangan ilegal dan penyalahgunaan izin. Kesimpulannya, deforestasi berdampak luas terhadap ekosistem, tata air, dan keanekaragaman hayati. Konservasi berbasis fungsi ekosistem lebih efektif dibandingkan pendekatan administratif semata. Integrasi pemulihan biofisik dan penguatan tata kelola diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.